Pernahkah kamu merasa ada seseorang yang seperti bayangan dalam hidupmu? Ia selalu ada, memperhatikan setiap langkahmu, seolah tahu apa yang sedang kamu lakukan, tapi anehnya, ia tak pernah benar-benar mendekat, tidak pernah mengirim pesan, tidak pernah menyapamu lebih dulu. Diam, hanya diam, namun jelas-jelas ada tanda bahwa ia selalu mengamatimu. Fenomena ini seringkali membingungkan. Kamu mulai bertanya-tanya dalam hati, kenapa dia seperti peduli, tapi tak pernah berani menunjukkan? Apa dia benar-benar menaruh perhatian, atau hanya sekadar penasaran? Kalau memang tidak berniat menghubungi, untuk apa terus mengamatiku diam-diam? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa membuat hati terasa berat, pikiran jadi penuh tanda tanya, bahkan kadang membuatmu sulit melangkah maju. Ada rasa ingin tahu yang begitu besar, bercampur dengan emosi yang tak terjawab. Dalam video ini kita akan mengupas dengan mendalam alasan tersembunyi mengapa seseorang bisa terus memperhatikanmu tanpa pernah berani menghubungimu. Rasa takut, ego, dan luka masa lalu yang sering jadi tembok penghalang. Tanda-tanda bahwa sebenarnya ia peduli, hanya tidak mampu menunjukkan. Sisi gelap dari orang-orang yang hanya ingin tahu tentangmu, tapi tidak punya niat tulus untuk hadir dalam hidupmu. Kamu akan diajak menyelami psikologi, emosi, dan dinamika hubungan yang sering terjadi di balik diam-diam memperhatikan. Karena kadang, diam bukan berarti tidak ada rasa, tapi bisa juga berarti ada hal besar yang sedang ia lawan dalam dirinya. Bayangkan, seseorang menahan diri, menekan perasaan, hanya untuk sekadar melihat dari jauh. Ada yang melakukannya karena takut ditolak, ada yang melakukannya karena gengsi, dan ada pula yang sebenarnya ingin, tapi hatinya terikat oleh masa lalu. Video ini akan membuka matamu bahwa tidak semua diam itu tanda kebodohan atau ketidakpedulian. Justru kadang, diam adalah tanda pergulatan batin yang begitu dalam, dan jawaban dari misteri ini bisa membuatmu sadar, apakah dia layak untuk ditunggu, atau justru saatnya kamu benar-benar melepaskan. Jangan biarkan kamu terus berada dalam lingkaran tanda tanya yang melelahkan. Tonton sampai akhir, karena di sini kamu akan menemukan makna sesungguhnya dari diam-diam mengamati, tapi tak pernah menghubungimu. Siapkan dirimu, karena kebenarannya mungkin lebih menyakitkan, atau justru lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Pertama, medan perang yang sunyi. Setiap kali mereka duduk sendirian dengan pikirannya, perang dimulai di dalam diri mereka. Anda mungkin berpikir mereka telah melupakan Anda. Anda mungkin berpikir mereka tidak peduli lagi. Namun di balik foto-foto yang mereka unggah, di balik tawa yang Anda lihat, ada konflik tersembunyi yang tidak akan pernah Anda saksikan. Satu sisi hati mereka menarik ke arah Anda dengan beban setiap kenangan yang coba mereka kubur. Mereka ingat bagaimana Anda membuat mereka tertawa tanpa perlu berusaha. Mereka ingat percakapan larut malam di mana mereka merasa dipahami, dilihat, dan dihargai dengan cara yang jarang mereka rasakan sebelumnya. Mereka merindukan kenyamanan karena mengetahui ada seseorang yang benar-benar peduli, lebih dari sekadar perhatian. Cara jantung mereka berdetak lebih cepat saat melihat nama Anda muncul di layar. Cara dunia terasa lebih aman saat Anda ada di dalamnya. Kerinduan itu tidak hilang begitu saja. Ia bertahan bagaikan asap setelah kebakaran. Setiap hari, meski hanya sesaat, mereka memikirkan Anda. Mereka menelusuri foto-foto lama. Mereka membaca ulang percakapan masa lalu. Mereka bertanya-tanya di mana Anda berada, dengan siapa Anda, dan apakah Anda pernah memikirkan mereka juga. Namun, di sisi lain pikiran mereka berdiri kuat ketakutan. Takut bahwa jika mereka menghubungi Anda tidak akan menanggapi seperti yang mereka harapkan. Takut bahwa jika mereka menunjukkan tanda-tanda kerentanan, walaupun hanya sedikit, mereka akan kehilangan harga diri yang berusaha mereka pertahankan. Takut bahwa Anda sudah move on, menemukan seseorang yang lebih baik, tumbuh melebihi mereka. Ketakutan itu membekukan mereka. Ia mengikat jari-jari mereka sebelum bisa mengetikkan pesan. Ia menenggelamkan impuls mereka sebelum sempat keluar. Bukan ketidakpedulian yang membuat mereka diam,
tetapi perlindungan diri. Dan bukan hanya ketakutan saja yang melumpuhkan mereka. Kesombongan membangun tembok antara apa yang mereka rasakan dan apa yang ingin mereka tunjukkan. Kesombongan menyuruh mereka menunggu. Kesombongan meyakinkan mereka bahwa siapapun yang bergerak lebih dulu berarti kalah. Kesombongan meracuni hati mereka dengan mengatakan, jika mereka sungguh merindukanmu, mereka akan menghubungimu lebih dulu. Kesombongan membuat mereka terus menatap ponsel, berharap melihat nama Anda, tetapi menolak menjadi orang yang tampak lemah dengan memecah kesunyian. Ego lalu menajamkan pisau itu. Ego tidak berbisik, ia memerintah. Ego berkata pada mereka, kamu harus diinginkan, bukan yang mengemis. Ego meyakinkan bahwa mengulurkan tangan tidak hanya berisiko, tetapi juga memalukan. Dalam pikiran mereka, mengirim pesan sederhana menjadi pertarungan besar antara keinginan untuk terhubung dan mempertahankan status imajinasinya. Setiap detik mereka terdiam adalah detik mereka merasakan kesakitan dan kemenangan yang saling bertolak belakang. Sakit karena kesunyian mengingatkan pada apa yang hilang. Kemenangan karena mereka belum menyerahkan harga dirinya. Dualitas ini menyiksa mereka lebih dalam dari yang dapat Anda bayangkan. Kadang-kadang, di tengah malam, mereka hampir menyerah. Mereka hampir mengirimkan pesan itu. Mereka hampir memilih kerentanan. Namun di detik-detik terakhir, rasa takut dan gengsi menghancurkan keinginan itu. Dan mereka kembali mengunci hatinya. Dan inilah yang penting. Semakin lama Anda berdiam diri, semakin berat beban di pihak mereka di medan perang ini. Jika Anda tidak mengulurkan tangan, jika Anda tidak menyerah, jika Anda tetap bertahan, Anda menyangkal kenyamanan yang diam-diam mereka dambakan. Mereka berharap Anda hancur lebih dulu. Mereka mengharapkan Anda menyerah di bawah tekanan ketidakpastian. Jika Anda tidak melakukannya, itu mengguncang mereka. Itu merusak cerita yang mereka ceritakan pada diri sendiri untuk tetap merasa aman. Jika Anda mengulurkan tangan lebih dulu, mereka akan bernapas lega. Mereka menang tanpa mengangkat satu jari pun. Mereka merasa kuat karena Anda menunjukkan kelemahan terlebih dahulu. Tetapi jika Anda tetap diam, jika Anda memegang teguh pendirian Anda, tanah di bawah mereka mulai retak, keraguan mulai menyerang, kecemasan meningkat, dan kenangan tentang Anda bukannya memudar, justru makin tajam, makin menyakitkan, makin menguras tenaga. Keheningan menjadi senjata Anda yang paling kuat karena ia memaksa mereka bertahan dalam semua hal yang coba mereka hindari. Ia memaksa mereka mempertanyakan diri sendiri, mempertanyakan apakah membiarkan Anda pergi adalah kesalahan terbesar yang pernah mereka buat. Jadi pahamilah ini. Diamnya bukan pertanda bahwa mereka tidak peduli. Itu adalah tanda seseorang yang terlalu takut kehilangan citra yang coba mereka pertahankan. Seseorang yang terlalu keras kepala untuk mengakui perasaan mereka. Seseorang yang terjebak di antara merindukan Anda dan ketakutan bahwa Anda telah tumbuh menjadi sesuatu yang terlalu besar untuk mereka kejar. Kedua, mengapa diam adalah strateginya. Diam bukan tanda dia telah melupakan Anda. Itu bukan bukti bahwa dia sudah move on. Keheningannya merupakan tindakan yang telah direncanakan. Suatu gerakan yang dirancang untuk mempertahankan kekuasaan di tangannya. Saat dia merasa Anda mungkin merindukannya. Saat dia merasa Anda bertanya-tanya tentangnya, dia tahu dia mempunyai keunggulan. Dan untuk mempertahankan keunggulan itu, dia tidak perlu mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya perlu diam. Keheningan menimbulkan pertanyaan. Keheningan menciptakan keraguan. Keheningan menciptakan ketidakstabilan emosional dalam diri orang yang lebih peduli. Dia tahu bahwa jika dia mengulurkan tangan terlebih dahulu, dia berisiko kehilangan kendali. Jika dia mengirim pesan itu, jika dia menunjukkan tangannya, dia berisiko menjadi orang yang tampak putus asa, orang yang lebih peduli. Dan di dunianya itu adalah posisi yang tidak mampu ia ambil. Jika dia tetap diam, dia bertaruh bahwa emosimu akan meledak sebelum emosinya. Dia bertaruh bahwa pikiran Anda akan mengkhianati Anda, bahwa Anda akan mulai berpikir berlebihan, bahwa Anda akan mulai bertanya-tanya, dan bahwa Anda akan menelusuri foto-foto lamanya, memeriksa cerita-ceritanya, berharap mendapat pertanda. Ia bertaruh bahwa pada akhirnya keheningan akan menjadi begitu keras di dalam hatimu, sehingga Anda akan bertindak hanya untuk mengakhirinya, bahwa Anda akan mengulurkan tangan hanya untuk membungkam ketidakpastian,
saat Anda hancur, saat Anda mengirimkan bahkan pesan terkecil, bahkan yang tak berbahaya, "Hai, semoga Anda baik-baik saja." Anda kehilangan lebih banyak dari yang Anda sadari. Anda membunuh misterinya. Anda menghilangkan keraguan dari pikirannya. Anda menjawab setiap pertanyaan diam yang sedang ia perjuangkan. Anda membuktikan padanya bahwa Anda masih terikat secara emosional dengannya, bahwa Anda masih terpengaruh, bahwa Anda masih menunggu. Dan ketika dia menyadari hal ini, sesuatu berubah. Genggaman yang dia rasa mengendur mulai mengencang lagi. Kendali yang ditakutkannya akan hilang kini, kembali lagi. Dia bahkan tidak perlu menjawab dengan antusias. Dia dapat mengabaikan pesan Anda. Dia bisa meninggalkan Anda dalam kondisi merah. Dia dapat mengirimkan respons yang dingin dan tidak memihak. Tidak masalah karena kekuatannya tidak terletak pada balasan. Kekuatannya ada pada konfirmasi bahwa Anda masih cukup peduli untuk menghubungi terlebih dahulu. Anda mungkin berpikir Anda hanya bersikap sopan. Anda mungkin berkata pada diri sendiri bahwa Anda sudah dewasa. Namun, dalam permainan yang emosional ini, penampilan tidaklah penting, niat tidaklah penting, hanya gerakan yang penting. Dan mengulurkan tangan adalah tindakan yang mengungkapkan posisi Anda. Itu memperlihatkan kerentanan emosional Anda, sementara dia tetap bersembunyi. Diam adalah strateginya karena tidak memerlukan usaha. Dia tidak perlu menelepon. Dia tidak perlu mengirim pesan teks. Dia tidak perlu menjelaskan. Dia hanya menunggu, yakin bahwa kebanyakan pria tidak dapat bertahan dalam keheningan emosional. Yakin bahwa kebanyakan pria lebih membutuhkan jawaban daripada harga diri mereka. Yakin bahwa sebagian besar pria pada akhirnya akan menghubunginya, meskipun hanya untuk merasakan sesuatu lagi. Diamnya bukanlah kekuatan, itu adalah ketakutan yang terselubung. Mengenakan topeng merupakan suatu kebanggaan. Namun hal ini efektif karena dunia memberi penghargaan pada mereka yang tampak paling tidak tertarik. Dalam pertarungan emosi, siapa yang kurang peduli, dialah yang memegang kekuasaan. Dan dia menciptakan ilusi tidak peduli, meski itu menghancurkannya di dalam. Jika Anda mengulurkan tangan, Anda memberinya kepastian. Anda mengakhiri pertanyaannya. Anda memberinya kemenangan emosional tanpa dia perlu mengambil risiko apapun. Namun jika Anda tetap diam, jika Anda menguasai emosi dan bersikukuh pada pendirian Anda memaksanya menghadapi kekosongan yang coba diabaikannya. Anda memaksanya hidup dengan keputusan yang dibuatnya. Anda memaksanya mempertanyakan apakah dia telah melakukan kesalahan. Keheningan yang pernah memberinya kenyamanan berubah menjadi musuhnya. Semakin lama hal itu berlangsung, semakin banyak pula yang menggerogoti pikirannya. Awalnya dia berkata pada dirinya sendiri, "Kamu memang keras kepala." Lalu dia berkata pada dirinya sendiri, "Kamu cuma main-main." Namun saat hari berganti minggu dan minggu berganti bulan, narasinya pun berubah. Keraguan mulai berbisik lebih keras daripada kesombongan. Bagaimana jika Anda telah benar-benar move on? Bagaimana jika Anda tidak lagi merindukannya? Bagaimana jika dia kehilangan Anda selamanya? Saat itulah kesunyiannya mulai menghancurkannya, bukan melindunginya. Di saat itulah keadaan emosi mulai berubah. Ketiga, ilusi untuk terus maju. Anda mungkin melihat mereka tersenyum di foto, memamerkan senyum yang sama yang pernah membuat jantung Anda berdebar kencang. Anda mungkin melihat mereka sekilas saat bepergian, berpose dengan teman-teman, berbagi foto matahari terbenam, atau berdansa di klub. Anda mungkin melihat mereka memposting ulang kutipan tentang kekuatan, kemandirian, penyembuhan, dan bergerak maju. Dan itu mungkin akan meninju dada Anda, karena sepertinya mereka telah meninggalkan Anda. Sepertinya mereka telah menemukan kebahagiaan tanpa Anda, bahkan mungkin mereka tak pernah peduli sebanyak yang Anda kira. Tetapi Anda perlu memahami sesuatu yang kebanyakan orang tidak pernah sadari. Orang tidak memposting kebenaran mereka. Orang-orang memposting gambar yang mereka ingin dunia percayai. Di balik setiap swafoto yang tersenyum, bisa jadi ada pikiran yang tenggelam dalam penyesalan dan hati yang masih sakit karena apa yang hilang. Di balik setiap unggahan tentang kekuatan, bisa jadi ada malam yang dihabiskan untuk menangis di bantal yang masih berbau kenangan yang kalian lalui bersama. Di balik setiap gambaran kehidupan yang sempurna, bisa jadi ada perasaan hampa yang coba mereka hindari.
namun tak pernah bisa benar-benar dihapuskan. Mereka tidak memposting karena mereka sudah sembuh. Mereka memposting karena mereka bersembunyi. Bersembunyi dari kesepian yang merayap saat kebisingan mereda. Bersembunyi dari kenyataan bahwa tanpamu ada sesuatu yang terasa hilang, tidak peduli seberapa keras mereka berpura-pura sebaliknya. Setiap foto adalah perisai, setiap keterangan adalah baju zirah, setiap cerita adalah dinding antara dunia luar dan perang batin mereka. Mereka tidak bergerak secepat yang terlihat. Mereka sedang berusaha meyakinkan diri sendiri. Mereka berjuang dalam pertarungan tak kasat mata yang tidak akan pernah Anda lihat di Instagram atau media sosial lainnya. Mereka berusaha mengisi kekosongan dalam diri dengan perhatian, gangguan, validasi, tetapi tak ada yang dapat mengisi ruang di mana cinta sejati pernah hidup. Saat pesta berakhir dan minuman habis, saat teman-teman pulang dan ruangan menjadi sunyi, saat itulah topeng itu terlepas. Saat itulah emosi yang sesungguhnya muncul. Sendirian di tempat tidurnya, memainkan ponselnya, berbaring dalam kegelapan, mereka memutar ulang percakapan dengan Anda. Mereka mengingat kembali suara Anda. Mereka membayangkan kembali bagaimana rasanya dirawat oleh seseorang yang melihat jiwa mereka, bukan hanya apa yang tampak di permukaan. Dan rasa sakit itu lebih menyakitkan daripada lagu patah hati, apapun yang mereka coba dengarkan untuk melupakannya. Teriakan batin itu lebih keras daripada kutipan apapun yang mereka posting tentang kekuatan. Dan jika Anda dalam kelemahan Anda memecah kesunyian dan mengirimkan pesan terlebih dahulu, Anda meringankan tekanan itu untuk mereka. Anda membiarkan mereka lolos, Anda memberi mereka dorongan validasi yang menutupi rasa sakit mereka, meskipun hanya untuk sementara. Mereka tidak harus menghadapi sepenuhnya konsekuensi kehilangan Anda. Jika Anda terus menunjukkan bahwa mereka masih dapat mengakses Anda, mereka tidak pernah benar-benar merasakan kehilangannya. Namun jika Anda tetap diam, jika Anda bertahan dengan kekuatan seseorang yang lebih menghargai dirinya sendiri daripada merindukan mereka, Anda membiarkan keheningan itu melakukan tugasnya. Anda membiarkannya bertambah berat. Anda membiarkannya tertanam lebih dalam pikiran mereka. Seiring berjalannya waktu, keheningan itu menjadi tak tertahankan. Bukan karena Anda ingin menyakitinya, tetapi karena mereka akhirnya menyadari bahwa mereka tidak bisa melarikan diri dari apa yang hilang. Tidak ada jumlah like, pengikut, petualangan, atau senyum pura-pura yang dapat menyentuh kekosongan yang Anda tinggalkan. Dan hanya dalam keheningan itulah penyesalan sejati lahir. Penyesalan yang sesungguhnya tidak dirasakan di keramaian atau dalam sorotan. Itu terasa dalam kesendirian pikiran mereka sendiri saat tak ada lagi yang bisa mengalihkan perhatian. Ilusi untuk terus maju hanyalah itu. Ilusi. Pertunjukan yang dibuat dengan cermat agar dunia melihat sesuatu yang bertolak belakang dengan pergulatan batin mereka. Dan semakin lama Anda berdiam diri, semakin sulit ilusi itu dipertahankan. Ilusi itu mulai retak. Mula-mula dalam keraguan kecil, lalu dalam pikiran yang terus menghantui, lalu dalam gelombang kekhawatiran yang luar biasa tentang apa yang akan terjadi jika saya telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup saya. Anda tidak perlu bereaksi. Anda tidak harus mengejar. Anda tidak harus menghancurkan mereka. Karena setiap hari Anda tidak mengulurkan tangan, setiap saat Anda tidak memeriksa cerita mereka, setiap detik Anda terus membangun kehidupan Anda sendiri tanpa bergantung pada masa lalu, Anda menjadi lebih besar dalam ingatan mereka. Anda menjadi seseorang yang tidak bisa mereka gantikan. Orang yang lolos. Orang yang mereka pikir akan selalu ada sampai akhirnya hilang. Dan tak peduli apa yang mereka tampilkan dalam foto-foto mereka. Tak peduli apa yang tertulis dalam keterangan mereka. Tak peduli dengan siapa mereka berdiri sekarang. Jauh di lubuk hati mereka, mereka akan mengetahuinya. Mereka kehilangan seseorang yang punya kekuatan untuk melepaskan tanpa mengemis. Tanpa mengejar, tanpa kehilangan dirinya sendiri. Seseorang seperti itu tak terlupakan. Seseorang seperti itu meninggalkan bekas luka yang tidak dapat disembuhkan oleh siapapun. Dan tipe pribadi seperti itulah yang akan Anda bentuk jika Anda tetap diam dan terus melangkah maju. Keempat, saat Anda kalah. Anda kalah pada detik pertama Anda melakukan gerakan pertama. Saat Anda mengirim teks sederhana itu dan mengira itu tidak berbahaya, Anda kalah.
Saat Anda bereaksi terhadap cerita media sosial mereka, dengan harapan mereka memperhatikan, Anda kalah. Saat Anda mengomentari unggahannya dengan sesuatu yang kecil, sambil berpikir mungkin itu akan membangkitkan perhatian, Anda kalah. Anda kalah karena dalam pikiran mereka, tindakan Anda menegaskan satu hal. Mereka masih mengendalikan emosimu. Mereka masih memiliki tempat di hatimu.